Kita ini negara terkaya di dunia. Karena apa? Sepertiga mineral bumi ada di Indonesia. Halo Sobat Negarawan Muda, di video ini kita akan membahas paradoks Indonesia. Beginilah negara kaya dikuasai mindset miskin. Ini adalah potret negara kita, sebuah negeri yang kaya raya, sumber daya alam melimpah, manusia-manusia cerdas, dan infrastruktur yang terus berkembang. Tapi, di balik kemegahan ini, ada sebuah paradoks yang menggerogoti, sebuah paradoks yang membuat kita bertanya, mengapa negara kita kaya, tapi masih banyak elitnya terjebak dalam lingkungan mindset miskin? Berapa kasus akhir-akhir ini yang bikin dahu kita beli emas ternyata palsu, beli pertamax dioplos, lapor kejahatan malah dipalak, bayar pajak dikorupsi, sekolah dipungli. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah realita yang terjadi setiap hari. Lalu, di mana letak kesalahannya? Menurut penelitian dari World Bank, kemiskinan tidak hanya tentang kurangnya uang. Lebih dari itu, kemiskinan adalah soal mindset. Sebuah pola pikir yang terbentuk dari sistem yang tidak adil, budaya korupsi, dan ketidakpastian hukum. Ini adalah lingkaran setan. Orang miskin terjebak dalam sistem yang membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Sementara orang kaya memanfaatkan sistem untuk semakin kaya. Mindset miskin adalah produk dari lingkungan. Ketika seseorang hidup dalam sistem yang korup, mereka belajar bahwa aturan bisa dibeli, keadilan bisa dinegosiasikan, dan integritas adalah barang mahal. Ini bukan sekedar masalah individu, tapi sudah sistematis. Ambil contoh kasus emas palsu. Di sebuah negara kaya, masyarakat berbondong-bondong membeli emas sebagai investasi. Tapi, apa yang terjadi? Emas itu palsu. Penipu beraksi dengan leluasa karena korbannya rakyat kecil yang berharap bisa mengamankan masa depan mereka. Kasus emas palsu hanyalah satu dari banyak contoh. Bayangkan di SPBU, pertamax dioplos. Di sekolah, anak-anak harus membayar pungutan liar untuk mendapatkan pendidikan. Di kantor pajak, uang rakyat dikorupsi. Ini adalah bukti bahwa sistem kita sedang sakit. Korupsi bukan sekedar kejahatan individu. Ini adalah budaya yang sudah mengakar. Dan budaya ini diperparah oleh mindset miskin yang melihat korupsi sebagai hal wajar. Lalu apa solusinya? Pertama, kita perlu membangun mindset kaya. Mindset kaya bukan sekedar soal uang, tapi soal integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Kita perlu sistem yang transparan, hukum yang tegas, dan pendidikan yang membangun karakter. Lihatlah Singapura. Dulu korupsi merajalela, tapi dengan kepemimpinan yang kuat dan sistem yang transparan, mereka berubah menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari diri sendiri, tolak pungli, laporkan korupsi, dan jadilah contoh integritas. Bersama kita bisa memutus lingkaran setan ini. Negara ini kaya. Dari kekayaan itu tidak akan berarti apa-apa jika mindset kita masih miskin. Ayo, bangun mindset kaya mulai hari ini, mulai dari kita. Karena negeri ini layak untuk masa depan yang lebih baik. Negeri ini layak untuk kita dan generasi yang akan mendatang. Ini adalah negeri kita, sebuah negeri yang diberkahi kekayaan alam melimpah. Hutan yang hijau, laut yang biru, tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, dan minyak yang mengalir deras. Seharusnya negeri ini menjadi surga. Tapi ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam.
Sumber daya alam melimpah, tapi moralitas runtuh. Inilah kisah negeri yang terjajah oleh korupsi. Di negeri ini, kekayaan alam seharusnya menjadi berkah. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintiran orang. Sementara, rakyat kecil terjebak dalam kemiskinan. Lalu, di mana letak kesalahannya? Korupsi adalah akar masalahnya. Ketika kekayaan alam dikelola dengan tidak transparan, yang terjadi adalah ketimpangan. Korupsi merampas hak rakyat, merusak sistem, dan menghancurkan masa depan. Menurut Transparency International, korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Ambil contoh, kasus korupsi di sektor migas. Triliunan rupiah menguap begitu saja. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur malah masuk ke kantong segelintir orang. Balik setiap kasus korupsi, ada cerita pilu. Cerita tentang anak-anak yang tidak bisa sekolah, keluarga yang tidak memiliki akses kesehatan, dan masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Mengapa korupsi bisa merajalela? Pertama, sistem yang lemah. Kedua, budaya korupsi yang sudah mengakar. Dan ketiga, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Korupsi bukan sekedar kejahatan individu. Ini adalah sistemik. Untuk memberantasnya, kita perlu reformasi besar-besaran, mulai dari sistem hukum, pengawasan, hingga pendidikan moral. Kekayaan alam kita melimpah, tapi kekayaan itu tidak akan berarti apa-apa jika moralitas kita runtuh. Ayo, bangun kembali negeri ini. Mulai hari ini. Dan mulai dari kita.